Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan Bu Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran 4 dengan materi Bahasa Indonesia, PJOK dan PPKN. Pernahkah kalian memakan ubi? Tahukah kalian bahwa ubi yang kita makan itu merupakan bagian umbi dari sebuah tumbuhan? Apa itu umbi? Umbi adalah salah satu alat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Berarti yang biasa kita makan itu merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan tersebut, yang biasanya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut juga. Umbi dibedakan menjadi beberapa: umbi akar, umbi lapis, dan umbi batang. Ubi yang kita makan itu termasuk dalam jenis umbi batang. Apa itu umbi batang? Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggelembung menjadi umbi, yang sebenarnya itu merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Pada permukaan umbi batang biasanya tumbuh sisik dan kuncup membentuk mata tunas. Contoh dari umbi batang selain ubi jalar tadi yaitu adalah kentang dan dahlia. Sedangkan pada umbi lapis itu merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi lapis tumbuh daun, sedangkan bagian bawahnya umbi lapis terdiri dari cakram dan akar serabut. Tumbuhan ini bisa kita lihat pada bawang merah, bawang putih, ataupun bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Perkembangan umbi lapis dimulai dengan tumbuhnya siung pada tunas ketiak yang paling luar. Pada awal pertumbuhan siung, dia mengambil makanan dari induknya. Dan jika siung itu telah berdaun dan berakar, siung itu dapat membuat makanan sendiri dengan fotosintesis. Dan pada umbi akar adalah akar yang membesar, berisi cadangan makanan. Berarti akar pada tumbuhan tersebut membesar, yang akan menjadi cadangan makanan untuk tumbuhan tersebut. Jika ditanam bersama dengan pangkal batang, maka akan tumbuh tunas. Tunas tersebut akan menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada singkong dan wortel. Namun pada singkong, umbi akarnya itu tidak dapat digunakan untuk berkembang biak karena tidak ada pangkal pada batangnya. Sedangkan pada wortel, umbi akarnya bisa digunakan untuk berkembang biak karena ada tunas pada pangkal batangnya. Singkong atau yang biasa kita sebut dengan ubi kayu atau ketela itu merupakan jenis umbi akar. Namun pada kenyataannya umbi akarnya tidak dapat digunakan untuk berkembang biak karena tidak ada pangkal pada batangnya. Lalu bagaimana kita mengembangbiakkan singkong tersebut? Kita bisa menggunakan cara vegetatif buatan. Masihkah kalian ingat apa itu vegetatif buatan? Vegetatif buatan itu dilakukan dengan bantuan manusia.
Atau pada singkong ini kita bisa lakukan stek batang. Batang pada singkong ini bisa kita lakukan dengan cara memotong batang singkong tersebut menjadi beberapa bagian. Kemudian kita tanam dan tunggu beberapa hari, maka akan tumbuh daun dan dari batang tersebut. Sangat mudah bukan melakukannya? Namun jika batang singkong itu tidak terpakai, kita juga bisa memanfaatkannya pada sebuah permainan, yaitu dengan melakukan permainan pada gambar berikut ini. Ini adalah permainan lompat jauh. Kita bisa memanfaatkan batang singkong menjadi alat ukur dalam mengukur jarak lompatanmu. Bagaimana cara bermainnya? Pertama, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. Dan tentunya siapkan batang singkong juga ya untuk mengukur lompatanmu. Lalu mulailah mengambil ancang-ancang. Berlarilah sampai garis batas lompatan. Dan lompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Beri tanda batas hasil lompatanmu ya. Lalu ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Siapa yang paling jauh lompatannya adalah pemenangnya. Selain dimanfaatkan batangnya, singkong juga dimanfaatkan umbinya. Tentunya banyak sekali kita temui makanan-makanan yang diolah dari singkong. Ada keripik singkong, ada singkong rebus, dan juga ada gethuk. Pernahkah kalian makan gethuk? Gethuk itu adalah salah satu makanan tradisional yang berasal dari daerah Jawa. Namun jajanan ini juga sangat digemari dan terkenal di seluruh masyarakat Indonesia. Hari ini Siti dan teman-temannya akan belajar memasak. Mereka akan membuat gethuk. Mereka bekerja sama dalam memasak tersebut. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Maka dari itu kita harus saling bekerja sama, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk sosial dan tidak bisa hidup sendiri. Kita perlu berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita lakukan secara kerjasama. Semisal melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan secara rutin, ataupun di sekolahan bisa kita lakukan dengan piket, dan di rumah bisa kita lakukan dengan cara membantu orang tua kita. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari memberikan manfaat. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.